Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita bertemu lagi. Semoga pertemuan ini mendapat barokah dan semoga pengajian kitab Safinatun Najah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ila akhiri duriyatina tawassulan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa awladihi wa duriyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'i asba'ihi minal muhajirin wal ansar wa jami'i malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya al-ma'rufin al-majulin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha bahriya wa bariyah. Innallaha yajma'una wa iyyahum yahdina bi hidayatihi wa yahmina bi himayatihi wa yumtina bi madadihi wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa asyaril fidarin amin. Wa sumailah radi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ustadina wa jami'il mu'alif wal fuqaha wal mufassirin wal qurra wal huffaz wasami'at ya dihil kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah halaman 22. Bab tentang waktunya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi ikhla fasal auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat iku khamsun ana 5. Awalu waktu duhri utawi kawitane waktune sholat duhur iku zawalus samsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktune sholat duhur iku masyiru dhil syai'i dadi ayang-ayange suwi-wiji. Iku mislahu umpamanya suwi-wiji. Ghairi dhillil istiwa'i hale liyane ayang-ayange pira-pira waktune beduk atau waktu istiwa. Wa awwalu waqti asri utawi waktune salat asar iku sora tetekalane dadi apa dilu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji mislahu sepadane suwiji-wiji. Wazada lan hale tambah qolilan hale setitik. Wa akhiruhu maksudnya tadi tambah sedikit-sedikit ngoten. Wa akhiruhu utawi akhire waktu salat asar. Wa akhiruhu utawi akhire waktu salat asar iku hurufus syamsi surupe srengenge tenggelamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane waktune salat maghrib iku hurufus syamsi surupe srengenge surup tenggelam awalnya. Wa akhiruhu utawi akhire waktu salat maghrib iku hurufus syafaqi surupe mega
iku hurufus syafaqil ahmari iku surupe mega kang abang. Al ahmari kang abang, hurufus syafaqi surupe mega, al ahmari kang merah. Wa awal waktu isya'i utawi kawitane waktu salat isya iku hurufus syafaqi surupe mega, al ahmari kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire waktu salat isya iku tuluul fajri shodiqi metune fajar shodiq. Wa awal waktu subhi utawi kawitane waktu salat subuh iku tuluul fajri shodiqi metune fajar shodiq. Metu oh nggih. Metune fajar shodiq. Wa akhiru utawi akhire waktu subuh iku tulu usamsi metune srengenge al asfaqi kang mega pira-pira mega mega maksudnya beberapa warna langit iku salah satu ono telu. Suwiji ahmarun suwiji mega abang, wa asfarun mega kuning, wa abiyatun lan mega putih. Al ahmaru utawi mega abang iku maghribun waktu maghrib, wal asfaru utawi mega kuning, wal abiyatulan mega putih iku isyaun waktu isya. Wa yunda bulan den sunahaken apa takhiru sholatil isya ngakhiraken salat isya ila ayyaghiba syafaq ila ayyaghiba tumeka maring arep surup apa asyafaqul asfaru mega kang kuning wal abiyadu lan mega putih. Nah niku dalam penjelasannya dalam kitab Safinatun Najah bahwasanya waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah, juga dijelaskan dalam hadis, dijelaskan lagi dalam fikih. Nah, dalam fikih itu dalam Al-Qur'an berbagai macam dalil ada. Waktu puasa ya juga ada. Ini kita membahas tentang beberapa waktunya sholat. Adapun dalam kitab Safinatun Najah bahwasanya menjelaskan waktu-waktu sholat al-maktubah yang diwajibkan bagi umat Islam. Ini wajib, tidak boleh ditinggalkan walaupun sedang sakaratul maut atau mau mati pun harus sholat. Dalam kondisi perang pun harus sholat. Tidak boleh ditinggalkan kecuali 3 hal. Nah, kecuali 3 hal, anak kecil, orang yang gila, dan ketiduran. Nah, yang ketiduran ini biasanya yang bangkong-bangkong itu malam ngelayap sampai subuh nggak sholat, bangun-bangun kesiangan. Nah ini yang kalau setiap hari seperti itu ya itu yang membahayakan. Kalau nggak disengaja itu nggak apa-apa. Waktu as-sholatul maktubah yaitu ada 5. Yang pertama waktunya duhur yaitu zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu bahwasanya lengsernya, maksudnya lengser itu waktu matahari itu sudah di atas pas umpama nggak ada ayang-ayang, maksudnya nggak ada bayang-bayang antara umpama tubuh kita itu berdiri itu tidak ada bayang-bayang, itu sudah mau waktu sholat zuhur, sudah masuk seperti itu zawalus syamsi. Dan akhirnya nah ini ukiba waktu zawal wa fiha yadharulana la fil waqi'. Nah ini bahwasanya waktu sholat zuhur itu diiring-iring waktu lingser yang akan ke arah barat seperti itu. Sampai akhirnya dil syai'i misluhu ghairi dil istiwa. Nah, maksudnya jadinya
bayang-bayang sesuatu itu seperti kita ini, umpama kita berdiri ya itu seperti itu, tanpa ada bayang-bayang istiwa. Maksudnya bayang-bayang istiwa itu yang bisa kelihatan menurut Daruqutni an Abi Mahdurah, hadis yang menerangkan tentang waktu, yaitu tentang diridhonya Allah dan tengah-tengahnya rahmat Allah dan diampuni waktu ampunan Allah itu ada 6 waktu. Yang pertama fadilahnya yaitu melakukan sholat itu akan dikasih pahala. Sawaban akmalu min sawabin fi'il wala, ini pada waktu-waktu tersebut itu Allah memberikan pahala yang sangat banyak pada waktu tersebut. Dan seperempatnya tambah banyak seperti itu. Seperti waktu adzan untuk kita mau melakukan sholat seperti itu. Adapun waktu-waktu yang di waktu sholat zuhur tersebut di waktu yang mustajabah, seperti ada 6 tadi, untuk makan, untuk minum, ada nafas, seperti itu. Bahwasanya sholat itu dalam waktu-waktu itu punya fadilah sendiri-sendiri. Ini yang fadilahnya seperti ya memang secara nalar ilmiah nggak ada kelihatan, tapi pahalanya itu sangat besar. Kalau kita istighol, maksudnya banyak kesibukan, ya harus kita tinggalkan, karena kalau tahu pahalanya akan meninggalkan semua pekerjaan dunia seperti itu. Yang pertama bahwasanya ada yang mengatakan 6 pahala, ada yang mengatakan 18. Itu dari 6 tersebut dibagi, ada yang untuk makan, ada yang untuk minum, ada yang untuk nafas seperti itu, dan tidak ada syahwat untuk melaksanakan makan. Nah, waktu-waktu tersebut bahwasanya sholat itu sempurnanya, banyak fadilahnya, seperti yang ayang-ayang tadi itu merupakan waktu-waktu yang banyak fadilahnya. Itu yang saya ulangi lagi, banyak fadilahnya. Kalau waktu istiwa itu tadi ada yang melarang sholat dulu, menunggu ada bayang-bayang seperti itu. Wa awwalu waktul asri, dan itu tadi sampai habisnya zawalul wa akhiru masiru dzil syai'i, itu berarti ada sampai adanya bayang-bayang tersebut sampai tanpa ada istiwa lagi, itu habis sampai umpama biasanya dalam ilmu falak itu ada namanya yang di depan masjid itu, kalau dulu tidak ada jam, tinggal melihat umpama kayu ditancapkan di tempat apa itu namanya itu, lupa saya nama. Kalau nggak pernah waktu sok itu, pokoknya ada di depan masjid. Kalau masih ada zaman sekarang sudah sebagian sudah hilang itu tempat untuk mengukur bayang-bayang, untuk mengukur waktu. Lihat, kalau sudah bayang-bayangnya hilang berarti sudah masuk melewati
lebih dari ukuran ukuran benda tadi, yaitu sudah melewati masuk waktu asar. Wa awalu waktul asri idza syaradila kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Nah, waktu asar itu ya tadi sama, bayang-bayang dengan benda itu sama, terus sampai tenggelamnya matahari. Ini ada 7 waktu yang banyak fadilahnya. Yang pertama, waktu separuhnya atau mendekati atau seperlapannya, atau ini tentang yang banyak punya fadilah. Waktu untuk mendekati bayang-bayang tersebut menurut para ulama mengatakan bahwasanya kalau sudah masuk waktu warna kuning atau kemerahan itu sudah mendekati, ada yang mengatakan makruh, ada yang mendekati hurufus syamsi itu makruh sholat. Tapi kalau enggak sholat ya bisa mendekati haram. Nah, ini bisa menjadikan kita yang enggak diperbolehkan, enggak diterimanya itu. Kalau bisa waktu-waktu, kenapa harus tidak boleh mengakhirkan itu? Yang dikhawatirkan kita namanya manusia itu banyak lupanya, itu seperti itu. Kalau waktu darurat itu ya enggak apa-apa mengakhirkan waktu, jangan sampai terjadi tidak sholat itu tadi. Kalau ada waktu udzur seperti itu boleh dijamak takdim atau jamak takhir seperti itu. Dan waktu sholat maghrib, yaitu waktunya masuknya matahari sudah masuk, tidak kelihatan mataharinya sampai huruf syafaqil ahmar, sampai hilangnya mendung atau warna langit yang warna merah. Itu ya juga sabatun awqat 7, beberapa waktu punya fadilah sendiri seperti itu. Itu sangat mepet sama dengan sholat subuh nanti seperti itu. Kalau sudah mughibus syafaqi, hilangnya mega itu, ya itu untuk masuk waktu sholat isya ya tidak akan diterima, ya masuk qadha, kecuali darurat seperti itu, atau udzur atau waktu jamak takhir itu diperbolehkan. Dan waktu isya itu tanda masuknya sholat isya itu hurufus syafaqi, yaitu masuknya tidak kelihatannya mega al-ahmar, warna merah. Nah, zaman sekarang kan nggak lihat langit. Kalau orang dulu kan lihat langit, nggak lihat jam, lihat langit, tanda-tanda keluar, masih ada seperti itu. Kalau mendung bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Kalau mendung ya diperkirakan waktunya segini kan, beda negara, beda suasana, juga beda musim. Setiap negara itu ya juga beda-beda waktunya. Dan waktu akhirnya sholat isya, yaitu keluarnya fajar shodiq. Nah, ini ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Kalau fajar kadhib itu kalau orang dulu setan itu menggodanya, karena orang dulu itu digoda setan melihat kayak fajar shodiq, tapi fajar kadhib itu setannya melihatnya, meganya jam 3 padahal belum masuk subuh. Kalau masuk subuh jam 3:30. Nah, itu kadang menggoda seperti itu. Bahwasanya dijelaskan kalau langit itu melihat dari arah timur, ya kadang namanya setan itu kayak matahari itu keluar.
Kalau matahari keluar itu bisa dikatakan fajar shodiq. Seperti itu. Nah, bedanya kalau fajar kadhib itu waktunya sebelum masuk sholat subuh agak lama, seperti itu. Bahwasanya di sini dijelaskan fajar kadhib itu waktu yang dimakruhkan, tapi hanya untuk sholat sunnah, seperti itu. Kalau fajar shodiq itu sudah keluar, kita disunahkan untuk sholat sunnah sebelum sholat subuh, karena ada hadis mengatakan bahwasanya barang siapa sholat sebelum sholat subuh itu pahalanya melebihi harta benda sedunia seisinya, tidak akan sebanding dengan pahala tersebut, seperti itu. Itu pahalanya bagi orang yang sholat fajar, sholat qobliyah qobliyah subuh, dikatakan sholat fajar, sunnah fajar, seperti itu. Terus waktu subuh, waktu subuh itu keluarnya matahari shodiq tadi. Berarti kan sebelum fajar shodiq itu tuh disunahkan untuk sholat sunnah, dan akhir habisnya sholat subuh ya keluarnya matahari itu tadi, itu harus kelihatan. Ya dikira-kirakan sholat subuh itu habisnya jam berapa, paling 1,5 jam. Antara jam 5 itu agak kelihatan, kadang agak kelihatan. Jam 5, jam 5:30 itu sudah muncul berapa senti kalau dihitung, seperti itu. Ya memang waktu sholat maghrib, sholat subuh itu pendek masuknya dan habisnya. Sholat subuh, masuk sholat subuh dan habisnya sholat subuh ya juga pendek. Yang panjang itu sholat isya, seperti itu. Nah, karena itu disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Ya kemungkinan kita bisa bangun untuk melakukan sholat isya, seperti itu. Kalau orang-orang dulu, zaman dulu itu kalau sholat isyanya diundur, biasanya ngaji setelah maghrib sampai jam 12 baru sholat isya. Sholat isya lanjut sholat tahajud atau sholat sholat tahajud dan lain-lainnya, sholat witir atau yang lain. Seperti itu. Kalau orang dulu itu malam untuk kayak seperti siang seperti malam. Kadang, tapi ya bagi orang-orang yang bisa menentukan waktu yang baik, bagus, seperti itu. Karena malam-malam itu waktu banyak rezeki atau takdir seseorang itu akan ditentukan waktu malam itu, seperti itu. Oleh karena itu ya orang yang banyak tidak tidur itu ya jangan sampai jagongan ya. Kalau jagongan lihat HP, YouTube itu ya bukan yang dimaksud nggak tidur. Yang dimaksud itu yang nggak tidur itu yang berpikir, itu seperti itu. Al-asfaku salah satun ahmaru asfaru abiyatun ahmaru maghribun. Tadi kan sudah habis waktu sampai keluarnya matahari. Yang dimaksud mega itu ada 3, merah, kuning, dan putih. Tandanya merah itu maghrib karena adanya mega yang berwarna merah. Kalau kuning dan putih itu waktunya isya, seperti itu. Karena ada garis seperti garis warna kuning, kekuning-kuningan seperti itu. Karena adanya itu sudah masuknya waktu sholat
Isya menurut Imam Baijuri bahwasanya tidak adanya warna mega merah itu berarti sudah termasuk sholat Isya ini menurut Imam Baijuri. Dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat Isya seperti itu sampai hilangnya warna kuning dan putih itu, seperti itu, sampai keluarnya fajar shodiq tadi. Dan setiap negara itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Setiap daerah berbeda-beda, oleh karena itu setiap macam waktu itu menyesuaikan negaranya. Kalau di Indonesia ini yang jam 3:30 itu sudah masuk subuh sampai jam 5:04 atau seperti itu sudah keluar. Kalau di Rusia, di Singapura atau di mana, atau di Cina itu beda-beda macamnya. Ada yang di Eropa itu beda-beda. Seperti itu, harus menyesuaikan. Oleh karena itu fikih ini harus fleksibel, menyesuaikan daerahnya, seperti itu. Demikian keterangan tentang waktu sholat. Ada sholat maktubah, itu setiap waktu punya fadilahnya sendiri-sendiri. Dalam setiap hal punya fadilah. Nah, fadilah setiap waktu Allah akan memberikan anugerah setiap waktu. Kalau anugerah itu diperlihatkan, orang itu akan sadar semuanya. Karena ini masih dalam alam yang fana, maksudnya yang banyak ya rahasia-rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kematian, seperti orang itu. Kecuali orang yang arif billah, orang yang tahu tentang rahasianya Allah, seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan bisa menjalankan sholat maktubah sesuai waktunya, dan kita dihindarkan tidak melakukan sholat tidak sesuai waktunya. Demikian pengajian pada hari ini. Semoga pengajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Adina Sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita baca sholawat 3 kali, semoga kita mendapat syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.